Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelumnya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri pada rekan-rekan sekalian, dan yang terhormat dosen kita, dosen mata kuliah Hak Azazi Manusia. Nama saya Muhammad Doni Saputra dengan NIM 1182 0710 410. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, saya akan mempresentasikan materi yang telah saya ambil, yang telah dibagikan kemarin, yaitu tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Baik, langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke mengenai perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, maka tentu perlu kita kaji sedikit saja perkembangan hak asasi manusia di dunia. Baik, yang pertama, sejarah hak asasi manusia HAM di dunia. Dunia Barat Eropa yang paling dahulu menyuarakan tentang HAM ini, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang pertama kali menyerukan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah, natural right, yaitu John Locke pada abad ke-17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Kita bahas yang pertama, yaitu Magna Carta. Magna Carta Liberium ya Inggris terjadi pada tahun 1215. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan pada para bangsawan serta keturunannya yang tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan. Pada masa itu bangsawan meminta jaminan sebab kebanyakan raja zaman dahulu bertindak sesuka hati, membuat hukum sendiri, sedangkan raja kebal terhadap hukum. Jadi hukumnya cuma untuk rakyat, tidak untuk yang membuat hukumnya. Hampir semua aturan yang dibuat menguntungkan raja, meskipun Magna Carta tidak berlaku untuk semua, atau dalam artinya hanya untuk para bangsawan. Akan tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa Magna Carta merupakan tonggak awal perkembangan HAM di dunia. Selanjutnya yaitu revolusi Amerika, bagian sejarah HAM yang terjadi pada tahun 1776. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Hasil revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dengan menegakkan hak asasi manusia, yaitu memasukkannya aturan HAM ke dalam perundangan negara. Yang selanjutnya yaitu revolusi Prancis, terjadi pada 1789. Revolusi lebih populer daripada revolusi Amerika. Jika Amerika memerangi penjajah Inggris untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan supaya bisa berdiri sendiri dan memiliki hak, beda halnya dengan revolusi Prancis yang dilakukan rakyat memerangi rajanya sendiri, yaitu Raja Louis
17. Raja Louis 17. Raja Louis 16, maaf. Raja Louis 16. Prancis melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa sang raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memiliki sifat absolut. Revolusi Prancis setidaknya menghasilkan aturan tentang hak, yaitu hak atas kebebasan, hak atas kesamaan, dan hak atas persaudaraan. Tiga hal tersebut tadi merupakan tonggak awal dari berdirinya hak azazi manusia di dunia. Dimulai dengan kejadian yang terjadi di Inggris. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan hak azazi manusia di negara kita tercinta, yaitu negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah hak azazi manusia HAM di Indonesia. Hak azazi manusia di Indonesia dianggap sakral, dijadikan, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi pendidikan hak asasi manusia. Di awal kemerdekaan pun Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling awal, paling vokal dalam menyuarakan HAM di Indonesia. Dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase. Indonesia melewati beberapa fase untuk memperjuangkan hak-haknya. Seperti halnya pembentukan organisasi yang didirikan tersebut mewadai banyak orang di mana untuk merasakan sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Baik, selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai sejarah penegakan HAM di Indonesia pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. 1945 sampai 1950 merupakan pasca lepasnya Indonesia dari Belanda serta secara sah telah dengan merdeka. Pada masa ini Indonesia memperjuangkan HAM yang berkutan dengan masalah-masalah kemerdekaan serta mengatur, menyampaikan dan mengemukakan pendapat di muka umum. Tahun selanjutnya 1950 sampai 1959, masa di mana HAM mulai berhasil tegak, ditandai banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing serta pers memiliki kebebasan dan menyampaikan fakta yang terjadi. Tahun selanjutnya 1966 sampai 1998, masa di mana Presiden Soekarno menjabat 30 tahun lamanya. Pada masa pemerintahan ini lebih bersifat defensif serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di mana di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran HAM. Yang selanjutnya 1998 sampai saat sekarang ini, masa di mana pasca reformasi jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto barulah mengkaji tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada masa Orba. Jangan sampai terjadi lagi sejarah penegakan hak asasi manusia tidak akan pernah berakhir. Meski penjajahan secara fisik sudahlah hilang dari muka bumi, namun bagaimana dengan penjajahan sejenis lain? Tentu hal tersebut harus kita lawan demi tegaknya hak asasi supaya manusia bisa benar-benar hidup seutuhnya. Baik rekan-rekan semuanya, beralih kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu hak asasi manusia dalam perundang-undangan nasional. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu dalam konstitusi undang-undang negara, kedua dalam ketetapan MPR, tetap MPR, ketiga dalam undang-undang, dan yang keempat dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal
dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya membuat aturan yang masih global, seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu, bila pengaturan HAM dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan. Yang selanjutnya itu undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pasal 28A mengatur tentang hak hidup, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, sampai dengan pasal 28G yang poin-poinnya mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, tentang kepastian hukum, tentang kepastian kebebasan beragama, tentang berkomunikasi dan informasi, serta tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Dalam kurun waktu yang selama itu, dari sejak kita dijajah sampai kita membuat sebuah organisasi BPUPKI, PPKI, Panitia 9 untuk memperjuangkan hak-hak kita, hak asasi manusia kita, sampai dengan pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan reformasi sekarang, maka tidak dapat kita pungkiri banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Dalam hal ini Pemakalah telah merumuskan beberapa hal, tidak semuanya, beberapa poin saja. Yang pertama yaitu kasus tragedi Partai Komunis Indonesia yang sangat-sangat jelas terjadi, yang tidak akan pernah terlupakan di pikiran semua masyarakat, semua warga bangsa Indonesia kita ini, yang terjadi pada tahun 1965 dan 1966, yang menewaskan para pahlawan kita, jenderal-jenderal kita. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kasus penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1985. Yang ketiga yaitu tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Yang keempat itu kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Talib. Yang kelima yaitu tragedi Wamena berdarah pada 4 April 2003. Serta banyak lagi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi yang mungkin tidak terekspos oleh media di negara kita tercinta ini. Oke, baik rekan-rekan semuanya, rekan-rekan yang saya banggakan dan yang terhormat dosen kami yang kami muliakan. Pada akhirnya sampailah ke presentasi makalah saya ini. Kepada akhirnya saya akan membuat sebuah kesimpulan, yaitu HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang-orang lain. Jika hak kita ingin diapresiasi oleh orang lain, maka jangan pernah pula kita melanggar hak-hak dari orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu dalam Al-Quran dan hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan Republik Indonesia kita yang tercinta, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik dilakukan oleh seorang kelompok
atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, insya Allah. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Baiklah rekan-rekan, cukup sekian presentasi makalah saya ini. Saya sadar dan sangat menyadarinya bahwa presentasi yang saya sampaikan ini masih lemah kekuatannya, masih sulit untuk dipahami. Saya pun menyampaikannya kurang, materinya kurang juga saya pahami. Tapi saya sudah melakukan semampunya. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih banyak dan